Silakan dok. Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis sehingga kita agak telat sedikit dari waktu yang sudah ditentukan. Senang sekali pada siang hari ini kita akan kembali mendengarkan acara seminar daring secara daring ini yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM bekerja sama dengan PT Transfarma Medica Indah. Ya. Pada siang hari ini nanti kita akan ada dua pembicara yang tentu saja sudah ahli di bidangnya. Gitu. Terima kasih juga pembicara kita sudah datang pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa peraturan online simposium ini yang akan saya bacakan untuk para peserta, yaitu yang pertama diusahakan bahwa para peserta audionya selalu dalam kondisi mute ya. Kemudian para peserta yang ingin bertanya ya, diharapkan pertanyaan dituliskan menggunakan fitur chat pada forum ya. Jadi di situ ada fitur chat. Nanti boleh menuliskan pertanyaannya. Nanti pertanyaan yang diajukan akan saya bacakan dan nanti diajukan kepada pembicara. Kemudian yang berikutnya untuk diketahui bahwa online simposium ini telah diakreditasi oleh IDAI dan peserta semuanya akan mendapatkan e-sertifikat dengan minimal kehadiran selama 60 menit. E-sertifikat ini akan dikirimkan panitia ke email peserta maksimal 30. Jadi H+30 ya. Jadi kalau misalnya belum dikirim, harap menghubungi panitia, tapi mudah-mudahan kita akan segera mengirimkannya ya. Nah, untuk juga diharapkan para peserta tidak perlu menulis data diri baik nama atau NPA di kolom chat ya. Karena daftar kehadiran peserta itu sudah otomatis tercatat pada saat peserta login pada acara ini. Peserta kemudian dapat menuliskan NPA dan polling pada konten registrasi NPA dan polling. Ya. Jadi itu beberapa peraturan online simposium. Ya. Baiklah, kita akan memulai acara ini, yaitu yang pertama tentu saja sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM kepada Dr. Aryono Hendarto SPAK MPH SA untuk memberikan kata sambutan. Silakan Dr. Aryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, senior, dan teman sejawat. Sepertinya terputus ya, Dokter Dewi. Sepertinya terputus. Iya. Mungkin sinyalnya ya di departemen ya kayaknya. Iya, Dokter Wai, Dokter Rizky, Dokter Angga. Sekalian, peserta online simposium Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Seperti kita ketahui, salah satu gejala utama penyakit COVID-19 ini adalah kelainan di saluran pernapasan yang biasa kita kenal dengan pneumonia. Ada penyakit yang agak mirip dengan pneumonia karena juga mengenai saluran pernapasan atas, yaitu asma. Nah, di tengah pandemi ini tentu penyakit-penyakit yang mempunyai gejala mirip menjadi kekhawatiran kita. Jangan-jangan pasien kita, keluarga kita, ataupun siapa saja terkena penyakit COVID. Oleh karena itu, pada siang hari ini
Online Simposium Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKWRCM mengangkat topik asma dengan dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengingatkan kembali atau refreshing mengenai penyakit asma yang saya rasa patut kita cermati, karena mungkin banyak anak-anak kita yang karena harus tinggal di rumah penyakit asmanya kambuh. Yang kedua adalah untuk membedakan dengan penyakit COVID-19 yang sedang kita alami. Untuk itu nanti akan ada dua pakar yang sehari-hari memang bidangnya adalah respirologi, sehingga bisa berdiskusi dengan sejawat sekalian terkait topik asma ini. Saya mengucapkan selamat mengikuti online simposium ini. Semoga bermanfaat dalam tetap menjaga kompetensi kita dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aryono atas sambutannya. Ya, kita akan memulai acara pada siang hari ini, yang acara ini akan disampaikan oleh dua pembicara, yaitu yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Wahyuni Indawati, kemudian berikutnya adalah Dr. Nastiti Kaswandani. Ya, jadi kita langsung saja memulai acara pada siang hari ini tentang stepwise approach in long-term management of children with asthma yang akan dibawakan oleh Dr. Wahyuni Indawati, SPAK. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan CV dari Dr. Wahyuni. Menjalani pendidikan dokter dan konsultan itu di Universitas Indonesia. Kemudian Dr. Wahyuni mengikuti beberapa training di luar ya, mengenai cystic fibrosis di Netherlands, terus bronkoskopi di NUH, Singapura, Hong Kong University, dan juga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hospital. Kemudian juga training mengenai pediatrik TB di South Africa. Ya. Saat ini beliau adalah staf medis Divisi Respirologi RSCM FKUI Universitas Indonesia, dan beberapa organisasi sebagai sekretaris dari UKK Respirologi, ya. Kemudian beberapa member dari National Childhood TB Working Group, board member dari ASEAN Pediatric Interventional Pulmonology Association, member of American Thoracic Society, kemudian member dari World Association Bronchology dan Interventional Pulmonology. Ya, jadi cukup banyak juga Dr. Wahyuni. Mungkin kita mulai saja. Untuk pembicara pertama, dipersilakan Dr. Wahyuni Indawati. Terima kasih Dr. Dewi atas introduksinya. Saya mohon izin untuk berbagi layar sebentar. Ya, apakah sudah terlihat slide saya? Dr. Dewi, apakah sudah terlihat Sudah, dengan Dok. jelas? Sudah ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para senior dan juga sejawat sekalian. Pada siang hari ini saya berkesempatan untuk berbagi terkait dengan pendekatan berjenjang atau stepwise approach dalam tata laksana jangka panjang pada anak dengan asma. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan pendekatan berjenjang itu. Seperti kita ketahui, kalau pasien kita datang ke praktek kita, seringkali orang tua tentu bertanya, apakah asma pada anak kita ini bisa disembuhkan atau tidak? Selalu mungkin itu pertanyaan yang harus kita jawab kepada keluarga. Dan tentunya kita mengetahui bahwa asma ini adalah penyakit yang bersifat long life. Dan kita harus jujur kepada pasien bahwa
untuk asma ini kita belum bisa menyembuhkan, tetapi kita bisa mengendalikan asma ini. Dan kita tahu bahwa kalau bicara mengenai asma, maka kita tahu bahwa ini adalah satu penyakit dengan dasar inflamasi kronik pada saluran napas. Di mana inflamasi kronik ini bersifat berjalan terus atau yang disebut sebagai ongoing inflammation, dan juga pada kondisi-kondisi yang berat akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur pada saluran napas kita. Walaupun ini merupakan satu keadaan di mana terjadi inflamasi kronik, namun penyakit ini juga memungkinkan terjadinya proses inflamasi akut. Inilah yang kita kenal sebagai serangan asma atau eksaserbasi, atau kalau ringan saja mungkin hanya dalam bentuk gejala. Sehingga kalau kita lihat apa yang menjadi tujuan atau target dari manajemen asma jangka panjang atau tata laksana asma jangka panjang adalah yang ada dua. Yang pertama adalah untuk mengendalikan gejala atau serangan tentunya, sehingga kita bisa hidup dengan normal dan juga hidup tanpa adanya gejala. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi risiko atau risk reduction. Apa yang kita kurangi adalah tentunya adalah risiko terjadinya eksaserbasi di kemudian hari, sehingga juga dengan demikian akan mengurangi terjadinya pembatasan pada jalan nafas atau limitation dari airway yang ini tentunya akan mengganggu fungsi paru. Seperti kita tahu bahwa setiap kali ada serangan asma tentu ini akan mengurangi atau mereduksi dari fungsi paru kita. Sehingga kita bayangkan kalau seorang anak yang mestinya bertumbuh dan berkembang dengan baik termasuk juga sistem respiratorinya, dan anak ini mengalami serangan ataupun gejala yang sifatnya sering atau terus-menerus, tentu ini akan mengganggu fungsi parunya di kemudian hari. Dan juga kita harus meminimalisir atau mengurangi atau membuat seminimal mungkin efek samping dari obat-obat yang kita gunakan. Nah, sebelum kita membahas mengenai tata laksana jangka panjang, tentu yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat diagnosis asma. Apakah betul pasien yang datang ke kita ini diagnosisnya asma atau bukan? Kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah pasien dengan asma, biasanya datang dengan gejala batuk berulang atau datang dengan yang kita kenal sebagai BKB, datang dengan keluhan wheezing atau mengi yang berulang, atau kalau anak sudah besar mungkin bisa mengeluh rasa dada yang tidak nyaman, kemudian mungkin kadang nyeri di dada, kadang-kadang bisa menyampaikan seperti itu kalau anaknya sudah remaja. Selanjutnya kita harus menentukan klasifikasi derajat penyakit asmanya berdasarkan frekuensi dari munculnya gejala atau serangan. Jadi bukan hanya serangan saja yang dinilai untuk membuat klasifikasi ini, tetapi juga harus memperhatikan seberapa sering gejalanya muncul. Nah, saat ini memang Pedoman Nasional Asma Anak kita mengikuti klasifikasi yang dibuat oleh GINA. GINA ini adalah satu badan internasional yang khusus untuk membahas mengenai asma, baik pada anak maupun dewasa. Kita menggunakan kriteria intermittent, kemudian persisten yang bisa dibagi menjadi ringan, sedang, ataupun berat untuk menentukan derajat penyakit asmanya. Biasanya kita membuat klasifikasi ini kadangkala tidak bisa langsung pada saat pasiennya datang pertama kali. Seringkali kita harus melakukan observasi dulu, kita lihat dalam waktu 4 minggu sampai 6 minggu untuk melihat seberapa sering sebenarnya frekuensi dari munculnya gejala atau serangan pada pasien tersebut sebelum kita mengklasifikasikan pasien itu sebagai intermittent ataupun persisten, ringan, sedang, berat. Selanjutnya apabila kita sudah bisa melakukan klasifikasi yang akan menjadi landasan atau dasar kita dalam memberikan terapi kepada pasien, tentu kita akan menentukan derajat kendali. Kalau baru pertama kali datang, tentu saja derajat kendalinya biasanya adalah tidak terkendali karena memang kita belum memberikan intervensi kepada pasien. Namun kalau kita sudah memberikan intervensi, penilaian derajat kendali ini sangat penting karena inilah yang akan menentukan apakah kita akan melakukan penyesuaian terhadap terapi yang kita kerjakan, apakah kita melakukan step up terapi misalnya atau kita melakukan step down terapi. Dan ini pun kita melakukannya secara dengan mengobservasi pada waktu tertentu. Biasanya adalah sekitar paling cepat 6 minggu setelah kita memberikan tata laksana awal.
Barangkali sedikit mengingatkan terkait dengan klasifikasi derajat asma tadi. Kita mengenal derajat asma intermittent ini atau yang dulu disebut sebagai asma episodik jarang. Biasanya kalau gejala asmanya jarang-jarang munculnya. Kapan disebut jarang? Biasanya kita sebut kalau tidak setiap bulan munculnya, jadi mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu kita sebut sebagai intermittent. Tetapi kalau seorang anak sudah setiap bulan dia mengalami gejala asma, kita mesti hati-hati pada kondisi yang demikian. Sudah kemungkinan besar anak tersebut sudah ada pada derajat yang persisten. Kalau ringan, dia setiap bulan ada asma. Kalau dia sedang, setiap minggu dia bisa ada gejala. Kalau berat adalah tiada hari tanpa gejala atau hampir setiap hari. Jadi untuk mempermudah kita di dalam praktik sehari-hari, mungkin panduan itu yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa melakukan klasifikasi terhadap derajat asmanya, tentu kita akan berpikir, tadi seperti kita ketahui bahwa asma ini adalah penyakit yang dengan dasar inflamasi kronik. Tentu kita harus mengendalikan proses inflamasinya dengan menggunakan obat pengendali. Sebelum kita memulai obat pengendali, kita tentu harus meyakini bahwa diagnosis banding yang lain sudah disingkirkan. Kemudian juga kita sudah melakukan tata laksana non-farmakologi seperti penghindaran terhadap pencetus. Kemudian juga kita sudah melakukan elaborasi terhadap adanya faktor-faktor komorbiditas yang nanti akan menyebabkan tata laksana jangka panjang kita mungkin tidak optimal, seperti adanya rinitis alergi, rhinosinusitis, atau adanya gastroesophageal reflux misalnya. Dan setelah itu kita menentukan klasifikasi dari derajat asmanya seperti yang tadi telah dijelaskan. Nah, dalam menentukan, setelah kita menentukan derajat asma pada pasien kita atau pada anak yang datang ke kita, di dalam buku panduan nasional asma anak kita bagi menjadi 2, yaitu untuk anak yang usianya lebih dari 5 tahun dan anak yang usianya kurang dari 5 tahun, yang kita kenal sebagai pendekatan berjenjang. Nah, ini adalah kenapa disebut pendekatan berjenjang, karena tadi kita membuat satu seperti step ladder, jadi seperti tangga yang akan menentukan pasien kita ada di jenjang yang mana. Misalnya pasien kita adalah pasien dengan klasifikasi intermittent, tentu pada pasien yang seperti ini belum memerlukan obat pengendali sehingga dia ada di jenjang 1. Apabila pasien kita persisten ringan, maka kita sudah mulai bisa memberikan obat pengendali yang pilihan utamanya adalah kortikosteroid inhalasi dosis rendah atau pilihan lainnya adalah antileukotrin. Apabila persisten sedang, maka kita bisa meningkatkan pilihan dari obat pengendalinya, apakah tadi dengan meningkatkan dosis inhalasi kortikosteroidnya menjadi dosis yang medium atau menengah, atau kita melakukan kombinasi pengobatan dengan mempertahankan inhalasi kortikosteroidnya, misalnya dengan dosis rendah, kita kombinasikan dengan long acting beta 2 agonis, atau bisa kita kombinasikan dengan antileukotrin, atau kita kombinasikan dengan teofilin lepas lambat. Nah, kalau persisten berat, kita lihat juga sama, pilihannya hanya saja kita meningkatkan dosis kortikosteroid inhalasinya. Tentu pada setiap tahap ini kita tetap harus memperhatikan aspek penghindaran dari faktor pencetus. Nah, bagaimana untuk anak yang usianya kurang dari 5 tahun? Masalahnya pada anak yang usianya kurang dari 5 tahun, untuk melakukan diagnosis atau membuat diagnosis asma itu agak sedikit, bukan agak sedikit ya, mungkin kita bisa bilang bahwa sulit. Karena tadi ternyata pada anak-anak yang usianya kurang dari 5 tahun, gejala wheezing ataupun sering batuk ataupun batuk kronik berulang itu tidak selalu asma. Sehingga untuk mempermudah kita dalam memprediksi apakah seorang anak yang usianya di bawah 5 tahun ini memiliki kecenderungan ke arah asma, kita bisa melihat dari pola gejalanya. Kita bisa bagi menjadi gejala yang dimaksud bisa berupa batuk, bisa berupa wheezing, bisa berupa sulit bernapas. Kita akan melihat dari lamanya, berapa lama, kalau tentu kalau anak-anak yang biasa akan mengalami 7-10 hari saja sudah sembuh, tapi kalau dia memanjang, jadi yang kita sebut sebagai batuk kronik, atau dia berulang, jadi episodenya beberapa kali dalam setahun, kemudian dia ada riwayat alergi di dalam keluarga, ya, kita bisa klasifikasikan sebagai asma atau penyakit.
setelah kita melihat atau kita mengelaborasi mengenai dari gejala ini, maka kita bisa melakukan yang disebut sebagai uji terapi. Jadi biasanya pada anak yang mungkin atau sangat mungkin asma, pada anak yang usianya kurang dari 5 tahun, kita bisa melakukan therapeutic trial dengan menggunakan kortikosteroid inhalasi dosis rendah, biasanya selama 2-3 bulan. Apabila responnya cukup baik, maka kemungkinan bahwa anak ini adalah asma lebih tinggi. Dan apabila anak itu belum terkendali, maka kita bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di jenjang 3, dengan dengan meningkatkan dosis steroid, dengan mempertahankan dosis steroidnya, atau kita bisa menggunakan pilihan yang lain apabila ada kontraindikasi terhadap kortikosteroid inhalasi. Jadi kalau kita lihat tahapan-tahapan dalam pemberian terapi pengendali asma ini, tadi diawali dengan mendefinisikan atau mengklasifikasikan derajat penyakitnya, kemudian kita menentukan pilihan terapi yang akan kita pilih berdasarkan jenjang asmanya tadi. Setelah itu kita akan melakukan observasi selama 6-8 minggu untuk melihat respon terapi terhadap obat pengendali yang kita berikan. Apabila masih tidak terkontrol, maka setelah kurun waktu tersebut kita akan merencanakan pemberian step up terapi. Namun apabila terjadi respon yang sangat baik atau respon yang signifikan, maka umumnya kita akan mempertahankan terapi tersebut bisa sampai dengan 8-12 minggu, dan apabila betul-betul dia terkendali, maka kita akan melakukan step down terapi. Tentu tadi seperti disebutkan bahwa dalam setiap tahap itu avoidance dari faktor pencetus itu memegang peranan yang cukup signifikan juga. Dan apabila kita sudah sampai pada step yang keempat, ini adalah asma yang sulit untuk dikendalikan, maka tentu di sini obat-obat yang kita sebut sebagai terapi biologis atau terapi yang lebih personal tergantung dari kondisi anak masing-masing akan dapat ditambahkan. Jadi seperti yang tadi disebutkan bahwa kalau misalnya kita akan melihat bagaimana respon terapi terhadap pasien yang kita berikan obat pengendali, waktunya adalah 6 sampai dengan 8 minggu. Ini adalah waktu untuk menilai responnya. Tetapi kalau kita akan menurunkan, maka kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menurunkan, yaitu 8 sampai 12 minggu agar tidak terjadi rebound dari gejala atau serangan pada anak tersebut. Ya. Nah, setelah kita memberikan obat pengendali, tentu kita harus menilai bagaimana derajat kendali setelah kita melakukan intervensi tadi. Kita bisa membagi derajat kendali asma itu menjadi terkendali penuh, terkendali sebagian, atau tidak terkendali. Jadi tujuannya tentu adalah memberikan feedback kepada kita untuk mengevaluasi tata laksana dan juga sebagai dasar apakah kita akan melakukan step up atau step down terhadap pasien yang kita terapi. Nah, dasar untuk menilai derajat kendali itu kita bisa lihat ada 4 aspek di sini. Yang pertama adalah gejala pada siang hari, kemudian ada tidak pembatasan aktivitas, ada tidak terbangun malam hari karena ada timbulnya gejala asma atau kebutuhan penggunaan reliever. Jadi kita lihat kalau dia terkendali penuh maka sama sekali tidak ada gejala-gejala yang 4 ini. Tapi kalau kita temukan satu saja gejala dari 4 ini maka kita sebut sebagai terkendali sebagian. Dan kalau lebih dari 1 atau kita temukan 3 sampai 4 yang positif dari 4 kriteria ini, maka kita sebut sebagai tidak terkendali. Kapan kita akan melakukan evaluasi terhadap pasien yang sudah kita berikan obat pengendali? Jadi pada waktu kita memulai, biasanya kita bisa melihat 2 minggu sampai 1 bulan, tentu untuk melihat bagaimana gejalanya muncul atau tidak, kemudian juga pasiennya nyaman tidak, compliance-nya baik atau tidak, ada tidak efek samping. Kemudian kita akan bisa lebih jarang kalau memang sudah terkendali 1-3 bulan, dan mungkin lebih lama lagi apabila memang pasiennya sudah dalam kondisi fully control ya atau terkendali penuh tadi. Namun kalau pasiennya habis eksaserbasi atau setelah serangan tentu lebih cepat kita minta untuk kontrol, biasanya sekitar 1 minggu. Nah, kita mengenal di dalam tata laksana asma ini tadi kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai step up, yaitu kita menyesuaikan terapi yang kita berikan, meningkatkan dosisnya. Ada yang disebut sebagai sustain step up, yaitu kalau pasiennya tidak terkendali setelah kita melakukan evaluasi selama 6-8 minggu.
Nah, pada saat ini kita akan meningkatkan jenjang terapinya tadi karena tidak ada respon yang kita harapkan. Tentunya sebelum melakukan ini kita tetap harus menilai kembali apakah memang betul-betul pasien ini diagnosisnya memang asma dan betul-betul penggunaan inhalernya sudah tepat dan juga dia memiliki adherence atau kepatuhan yang baik. Nah, kita mengenal juga istilah yang disebut sebagai short term step up. Ini misalnya pada anak-anak yang sudah menggunakan pengendali cukup lama, pada waktu terjadi infeksi virus, seringkali ini akan menginjus terjadinya eksaserbasi, sehingga pada pasien-pasien yang seperti itu, yang walaupun sudah menggunakan pengendali, tetapi mudah tercetus gejalanya atau serangannya pada saat terjadi infeksi virus, kita bisa melakukan short term step up, yaitu meningkatkan dosisnya hanya 1-2 minggu selama terjadinya infeksi virus tersebut. Ya, ini tahapannya tadi kita bisa memilih pada apabila dia masuk ke dalam jenjang yang kedua atau yang disebut sebagai asma persisten ringan, pilihannya bisa menggunakan kortikosteroid inhalasi dosis rendah atau menggunakan anti-leukotriene. Ya. Namun apabila setelah 6-8 minggu belum ada perbaikan, maka kita bisa memilih apakah kita akan meningkatkan dosis dari kortikosteroid inhalasinya atau melakukan kombinasi dengan tetap menggunakan yang dosis rendah dengan LABA atau dengan mengkombinasikannya dengan anti-leukotriene atau dengan theophylline lepas lambat. Tetapi kalau dia belum terkendali juga, maka akan naik lagi ke jenjang berikutnya, maka kita akan meningkatkan kembali dosis dari kortikosteroid inhalasinya dan juga atau tetapi menggunakan kombinasi terapi sama seperti yang di bawahnya. Dan kalau memang sudah masuk ke dalam ranah yang difficult to treat asma, maka kita tentu akan memberikan obat-obatan. Tapi saya rasa kalau sudah di tahap yang ini barangkali lebih baik untuk konsultasi saja. Karena memang kita sendiri pun kadang-kadang masih sulit untuk menata laksana asma yang difficult to treat asma. Nah, kapan kita akan melakukan step down dari tata laksana asma ini adalah kalau dia sudah terkendali dengan apabila anaknya sudah mampu melakukan fungsi parunya juga stabil untuk setidak-tidaknya lebih dari 3 bulan atau 12 minggu, dan pada saat kita akan melakukan step down, sebaiknya tidak ada infeksi respiratori pada saat itu dan pasien tidak sedang dalam rencana melakukan perjalanan. Karena apabila nanti terjadi eksaserbasi tentu akan lebih membahayakan untuk pasiennya. Bagaimana melakukan step down? Tadi adalah kalau seandainya kita mulai dari inhalasi kortikosteroid dosis tinggi atau yang moderate, makanya kita bisa menurunkan dosis steroidnya 50% secara bertahap. Menjadi yang tadinya high dose menjadi yang moderate, atau yang kalau tadinya menggunakan kombinasi, yang kita turunkan adalah dosis dari kortikosteroid inhalasinya. Selanjutnya apabila ini baik, tadi kita tahu bahwa kurun waktunya adalah 8-12 minggu dalam waktu menurunkan. Apabila ini baik, maka kita bisa turunkan kembali menjadi yang low dose inhalasi kortikosteroid. Demikian juga kalau dia yang kombinasi, kita turunkan juga dosis inhalasi kortikosteroidnya yang tadinya 2 kali, karena ini sudah low dose, maka menjadi sekali sehari penggunaannya. Selanjutnya kita bisa menggunakan menjadi sekali sehari, dan kemudian kalau dia hanya menggunakan yang low dose inhalasi kortikosteroid saja, kita bisa turunkan lagi menjadi dosis yang sekali sehari, dan kemudian mempertimbangkan untuk dihentikan apabila memang tidak ada gejala selama kurang lebih 6-12 bulan dan memang pasiennya tidak punya faktor risiko. Maksudnya faktor risikonya adalah faktor risiko untuk munculnya eksaserbasi yang berat, seperti ada riwayat perawatan di ICU, kemudian serangan berat yang berulang. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dapat menjadi pertimbangan kita akan melakukan penghentian terhadap terapi. Nah, obat yang kita berikan sebagai obat pengendali, sebagai pilihan utamanya adalah kortikosteroid inhalasi. Karena tadi tujuan kita melakukan pengendalian asma adalah untuk mengendalikan inflamasi kronik yang terjadi di saluran napas. Dan inhalasi kortikosteroid ini merupakan obat yang sangat efektif, terutama dalam mensupresi produksi dari mediator-mediator inflamasi dan juga sel-sel inflamasinya sendiri di jalan napas. Jadi seperti kita lihat bahwa kortikosteroid ini mempunyai efek baik terhadap sel-sel yang berperan dalam proses inflamasi maupun perubahan
menghambat perubahan terjadinya struktur akibat ongoing inflammation yang tadi terjadi pada asma. Nah, kalau kita lihat bagaimana mekanisme kerjanya, kita tahu bahwa pada proses inflamasi di sel tubuh kita akan terjadi membran di lipid ini tentu akan oleh enzim fosfolipase ini akan melalui metabolisme dari asam arakidonat, dan dia akan melalui dua fase, bisa melakukan lipoksigenase ataupun siklooksigenase, di mana hasil akhirnya adalah mediator-mediator kimia yang akan menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Jadi kalau kita lihat kortikosteroid ini bekerjanya di hulu. Jadi dia akan menghambat semua proses ini sehingga tidak terjadi dan akan menghambat proses inflamasi. Ada obat yang lain yang disebut sebagai anti-leukotrien, dia akan bekerja khusus untuk menghambat terbentuknya leukotrien. Oleh karena itu disebut sebagai anti-leukotrien. Nanti mungkin pembicara kedua yang akan menjelaskan dengan lebih jelas. Jadi obat pengendali yang kita bisa gunakan adalah kortikosteroid inhalasi. Ini saya sebutkan mereknya, kenapa? Karena memang terbatas, obat-obat inhalasi itu sangat terbatas, sehingga kita sebagai dokter pada waktu meresepkan mesti tahu dengan pasti obat apa yang kita resepkan. Yang tersedia di Indonesia adalah fluticasone, budesonide, ini dua ini tidak tersedia di Indonesia. Kemudian laba tersedia dalam bentuk kombinasi dengan kortikosteroid inhalasi. Ada dua sediaan yang ada di Indonesia. Kemudian anti-leukotrien yang ada juga ada satu yang tersedia, untuk Zafir luka saat ini tidak tersedia. Nah, kalau kita lihat kortikosteroid inhalasi, kita mengenal tadi istilah low atau rendah, kemudian sedang dan tinggi. Nah, kapan disebut rendah, sedang, dan tinggi tergantung dari jenis kortikosteroid yang kita gunakan. Oleh karena itu kita mesti lihat, kalau yang kita gunakan adalah budesonide, maka yang disebut rendah adalah 200 sampai 400 mikrogram. Tapi kalau yang kita gunakan fluticasone ini berbeda, yaitu 100 sampai 250, jadi kurang lebih 50% lebih rendah dibandingkan dengan yang budesonide. Jadi jangan lupa kalau kita akan meresepkan ataupun tadi akan melakukan tata laksana sesuai jenjang derajat penyakitnya, kita harus memperhatikan yang dimaksud dengan low dose kortikosteroid inhalasi ataupun medium ataupun high, bisa dilihat dalam tabel ini. Nah, walaupun kita tahu bahwa kortikosteroid inhalasi ini adalah obat pilihan utama atau drug of choice, namun apakah betul dengan kita meningkatkan terus dosisnya maka kita akan dapat mengendalikan inflamasi kronik yang terjadi. Nah, ini ada satu penelitian yang menilai bagaimanakah hubungan antara dosis dengan clinical efek yang bisa diharapkan dengan pemberian steroid itu. Ternyata makin tinggi dosis steroid, memang pada satu titik tertentu akan terjadi bahwa clinical efeknya tetap saja. Jadi kalau kita lihat, karena ini yang digunakan adalah fluticasone, maka pada dosis tinggi, yaitu sekitar 400 sampai 500, maka kalau kita meningkatkan dosisnya lagi, tidak akan mendapatkan peningkatan clinical effect. Malah yang akan kita dapatkan adalah peningkatan dari efek sampingnya. Itu sebabnya pada waktu kita melakukan peningkatan jenjang atau yang kita sebut sebagai step up, sebenarnya lebih diutamakan untuk melakukan kombinasi terapi daripada kita harus meningkatkan dosis kortikosteroid inhalasinya. Sehingga untuk melakukan step up tadi tentu first choice-nya adalah kortikosteroid inhalasi, namun kita bisa melakukan kombinasi misalnya dengan anti-leukotrien atau dengan menggunakan long acting beta 2 agonis. Anti-leukotrien ini biasanya diindikasikan untuk orang-orang atau pasien-pasien yang mempunyai kontraindikasi terhadap pemberian inhaled kortikosteroid. Atau kita tahu bahwa pada pasien-pasien dengan inhaled kortikosteroid kita membutuhkan alat bantu, terutama pada anak-anak yang tidak bisa melakukan manuvernya secara optimal, sehingga kita memerlukan yang kita sebut sebagai spacer atau kita sebut sebagai breath holding chamber untuk membantu pasien melakukan terapi inhalasinya. Atau anak-anak yang tidak mampu melakukan teknik tertentu, tapi tentu sebenarnya kalau kita punya spacer untuk anak-anak, teknik menjadi tidak masalah mestinya karena lebih mudah. Atau memang pasiennya tidak mau atau sangat ketakutan apabila diberikan inhalasi kortikosteroid. Nah, ini adalah satu penelitian terkait dengan peran dari anti-leukotrien di dalam terapi asma jangka panjang. Tadi
tempatnya adalah pada jenjang asma persisten ringan sebagai alternatif terapi pada kelompok anak yang mungkin tidak respon terhadap low dose kortikosteroid inhalasi atau memang yang sangat takut sehingga tidak mau, atau yang kita sebut sebagai steroid phobik dari orang tuanya, tidak mau anaknya mendapat inhaled kortikosteroid. Atau pada anak-anak yang asmanya biasanya dicetuskan oleh virus atau viral triggered wheezing, atau pada anak-anak dengan exercise induced asthma. Sehingga kita lihat peran dari anti-leukotriene terapi di asma ini adalah dia terutama untuk mild persistent asma, jadi untuk yang asmanya persisten ringan, yang tadi mungkin mempunyai masalah-masalah apabila diberikan kortikosteroid inhalasi. Ya, atau dia bisa berfungsi sebagai add-on terapi apabila jenjang asmanya sudah lebih tinggi, misalnya pada persisten sedang, di mana kita bisa memberikan sebagai add-on atau kombinasi terhadap inhalasi kortikosteroid. Jadi memang inhalasi kortikosteroid ini adalah tetap merupakan backbone atau tulang punggung dalam tata laksana asma jangka panjang. Dalam memberikan terapi tentu kita harus memperhatikan yang kita inginkan adalah obat yang kita berikan itu bisa bekerja dengan baik pada pasien kita. Agar obat itu bisa bekerja dengan baik, tentu harus kita pastikan bahwa obat yang kita berikan itu betul-betul obat yang sudah terbukti secara saintifik benar-benar efektif dan juga berdasarkan penelitian klinis juga terbukti manfaatnya. Namun itu saja tidak cukup, ternyata yang memegang peranan penting juga adalah kepatuhan dari orang tua maupun dari anak yang akan mendapatkan terapi itu, karena ini adalah terapi jangka panjang, bukan terapi yang hanya sehari 2 hari saja, sehingga kadang-kadang sediaan pengobatan itu juga mempengaruhi apakah sediaannya oral saja atau dia harus inhalasi, dosisnya juga yang sekali sehari atau 2 kali sehari atau yang sejarang mungkin itu akan lebih nyaman buat pasien. Efek samping tentu juga inginnya yang minimal karena penggunaan jangka panjang, harga, kemudian juga munculnya awitan dari aksi obatnya itu juga akan menentukan, dan juga teknik inhalasinya rumit tidak untuk anak-anak. Nah, tentu semua hal ini harus menjadi perhatian kita, dan pada saat kita memberikan terapi tentu harus disesuaikan dengan kondisi keluarga maupun kondisi dari pasiennya. Dan tentu didasarkan juga dari derajat keparahan penyakitnya. Nah, sehingga prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi untuk tata laksana jangka panjang adalah kita tadi apabila sudah memberikan terapi tadi dan kita mengharapkan efektivitas yang baik, tentu kita harus melakukan monitor secara teratur, baik dari derajat asmanya, derajat kontrolnya, maupun apakah ada komorbid yang menyertai pasien-pasien tersebut. Kita biasanya melakukan monitor setiap bulan dan kita mengharapkan adanya perbaikan setelah 3 bulan kita melakukan pengendalian terhadap terapi tadi. Dan kalau kita akan menurunkan tadi tata laksananya sudah dijelaskan, kita akan menurunkan secara bertahap dengan menurunkan kortikosteroid inhalasinya setidak-tidaknya 25-50%. Sehingga untuk bisa melakukan tata laksana jangka panjang ini tentu hubungan antara dokter dengan pasien tentu harus baik, dan juga harus ada kepatuhan dari keluarga dan anak untuk melakukan avoidance, dan kita sebagai dokter tentu akan memberikan terapi yang sesuai dan juga melakukan satu pendekatan yang disebut sebagai control based asthma management. Apa itu yang dimaksud dengan control based asthma management? Yaitu bahwa kita akan selalu melakukan assessment, kemudian melakukan penyesuaian terhadap terapi dan melakukan review atau melakukan evaluasi terhadap responnya secara terus-menerus dengan tujuan tentu untuk mencapai derajat kendali yang baik dan meminimalisir terjadinya eksaserbasi pada anak di kemudian hari. Sehingga tentu untuk dapat mencapai control based approach ini diperlukan upaya untuk melakukan edukasi kepada keluarga. Upaya untuk melakukan edukasi keluarga ini tentunya adalah untuk meningkatkan self management dari anak itu. Apalagi kalau anaknya sudah remaja, kita tentu harus memastikan bahwa pasien-pasien kita ini sudah terlatih menggunakan alat-alat inhalasi yang akan digunakan dalam jangka panjang misalnya, atau dia sudah punya kepatuhan untuk menggunakan obat yang akan misalnya diminum terus-menerus setiap hari, dan juga aspek non-farmakologinya harus juga diperhatikan agar menjamin keberhasilan tata laksana yang kita anjurkan untuk dikerjakan. Sehingga memang
informasi, komunikasi, dan edukasi itu tidak hanya untuk anaknya saja, ini terutama kalau anak remaja, juga untuk keluarga dan untuk sekolah yang harus saling bekerja sama. Tentunya adalah kita akan melatih bagaimana mereka bisa menerapkan yang disebut sebagai asthma action plan, bisa mengidentifikasi sendiri kalau muncul gejala, bisa mengendalikan dan bisa mencegah kalau ada faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan eksaserbasi, dan juga bisa melakukan tata laksana awal terhadap gejala yang muncul dan tahu kapan harus meminta pertolongan. Seringkali anak-anak yang remaja ini karena mereka sudah terbiasa dengan flow limitation akibat asmanya, sehingga seringkali menganggap sepele ketika muncul serangan asma yang berat. Baru mereka datang mencari pertolongan dan kadang-kadang sudah tidak tertolong lagi. Jadi kita mesti hati-hati dan memastikan bahwa pasien kita ini mengerti dan bisa mengenali kondisi-kondisi darurat pada dirinya. Kemudian tentu memastikan bahwa dia bisa menggunakan obat pengendalinya dengan baik. Kemudian juga kita juga harus melatih kemandirian untuk menggunakan dan memahami obat-obat yang dia gunakan tentunya, dan yang paling penting adalah faktor pengendalian lifestyle atau modifikasi lifestyle yang harus dilakukan untuk menunjang pengobatan tersebut. Ini adalah Asthma Action Plan yang dibuat di dalam buku Pedoman Nasional Asma Anak. Jadi bukan hanya COVID saja yang sekarang bagi-bagi melalui berupa zona-zona ya. Ternyata asma ini juga ada zonanya. Ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada pasien. Bagaimana mengenali bahwa dirinya ada dalam kondisi zona hijau, kapan bila terjadi gejala atau eksaserbasi di zona kuning, dan kapan dia ada di zona merah yang harus segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di dalam Asthma Action Plan ini sebenarnya ada dua halaman. Jadi halaman pertama ini adalah yang mengenai rencana aksi asmanya, dan di halaman keduanya adalah mengenai faktor-faktor lingkungan apa saja yang harus dihindarkan oleh pasien untuk menghindari terjadinya serangan asma atau gejala asma. Sehingga sebagai kesimpulan adalah walaupun kita tahu asma ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengendalikannya, dan untuk mengendalikannya tentu kuncinya adalah dalam pengendalian inflamasi kronik yang terjadi di saluran napas. Apabila terjadi inflamasi kronik yang cukup berat, tentu akan menyebabkan gejala asmanya menjadi persisten. Nah, pada kondisi yang demikian ini akan memerlukan obat pengendali. Tentu tujuannya untuk mengendalikan inflamasinya dan tujuan akhirnya adalah untuk mengendalikan gejalanya. Dalam memberikan obat pengendali untuk asma, tata laksana asma jangka panjang, kita bisa bagi menjadi anak yang usianya di atas 5 tahun dan anak yang usianya di bawah 5 tahun. Di mana inhalasi kortikosteroid merupakan pilihan pertama atau yang kita sebut sebagai drug of choice. Namun pada beberapa kondisi kita bisa memberikan anti-leukotriene sebagai obat pengendali. Dan yang paling penting sebenarnya adalah melakukan evaluasi terhadap derajat kendali asma itu kalau kita sudah memberikan obat pengendali. Dan keberhasilannya tidak hanya dari obat yang kita berikan, tentu sangat tergantung dari edukasi informasi kita kepada pasien. Tadi salah satunya adalah melalui Asthma Action Plan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya berikan di sini adalah sesuai dengan Pedoman Nasional Asma Anak. Memang kalau kita lihat ini sudah 5 tahun yang lalu ya. Mungkin Dr. Dani kita harus rapat lagi nih untuk melakukan review atau melakukan revisi kembali terhadap buku ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Wahyuni atas paparannya. Kita bila ada peserta yang ingin bertanya tadi atas presentasinya Dr. Wahyuni, bisa memberikan pertanyaan melalui chat. Nanti akan kita adakan diskusi tanya jawab pada akhir pembicara kedua ya. Jadi kita akan mulai berikutnya dengan pembicara kedua, yaitu Dr. Nastitika Swandani dengan judul The Role of Anti-Leukotriene in Managing Children with Asthma. Jadi sedikit sebelum mulai saya akan membacakan kurikulum vitae Dr. Nastitika Swandani. Dr. Nastiti menjalani pendidikan dokter anak, konsultan,
dan juga S3 itu di Universitas Indonesia dan melakukan fellowship training di Pediatric Pulmonologi Amsterdam. Kemudian saat ini adalah staf medis di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Dr. Dani juga Ketua UKK Respirologi IDAI, kemudian member dari Pediatric TB Working Group, kemudian member National Committee of Adverse Event Following Immunization, dan juga member dari National Committee of TB Expert. Oke, ya dipersilakan kepada Dr. Dani untuk memulai paparannya. Terima kasih Dr. Dewi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide dan suara saya sudah clear? Sudah terlihat Dr. Dani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan bahasan mengenai peran anti-leukotrien pada penata laksanaan anak dengan asma. Tadi Dr. Wahyuni sudah sangat jelas mengemukakan mengenai peran dari anti-leukotrien, posisinya di dalam tata laksana asma jangka panjang. Mungkin saya tidak akan mengulang lagi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Dr. Wahyuni, hanya mungkin teman sejawat perlu mengetahui bagaimana perannya dan kenapa ini bisa menjadi penunjang dari manajemen asma terutama jangka panjang. Kalau kita bicara asma pada anak, tadi pengantarnya Kadep ya, sekarang lagi COVID, semua bahasan serba COVID, kali ini kita bukan bicara COVID, jadi prevalensi asma anak itu makin lama makin meningkat. Kalau kita lihat laporan yang terbaru ini, prevalensinya itu dari 7 sampai 22%. Itu angka yang cukup tinggi. Kalau di sini angka Asia sekitar 8%, angka Indonesia itu ada di sekitar 6 sampai 13%. Di berbagai daerah memang berbeda-beda, tetapi kecenderungannya memang terus meningkat. Nah, apa konsekuensi dari burden of asthma ini? Bahwa secara ekonomi maupun secara sosial ini menjadi beban. Ada direct cost yang harus dikeluarkan kalau dia harus ke rumah sakit, menjalani rawat jalan, rawat inap, datang ke IGD, kemudian harus membayar alat diagnostik dan terapi. Ini yang cost yang secara langsung dikeluarkan. Dan kalau kita bicara anaknya sakit, maka orang tuanya terdampak, ada indirect cost yang harus dikeluarkan bahwa orang tuanya menjadi absen dari pekerjaan, kemudian anaknya juga harus absen dari sekolah. Ini kehilangan productivity ini juga merupakan cost yang harus diperhitungkan. Tapi terlebih lagi ada sesuatu yang tidak bisa nilai dengan uang atau cost. Misalnya anak itu menjadi rendah diri karena dia memiliki keterbatasan. Misalnya dia mau berolahraga, takut kalau berolahraganya terlalu berat, apalagi teenager nanti dia tiba-tiba serangan. Kemudian juga kemampuan akademiknya bisa jadi tidak tercapai kalau asmanya tidak terkendali. Oleh sebab itu ini juga menjadi cost yang harus diperhatikan. Tadi sudah disebut beberapa hal mengenai inflammatory mediators yang berperan pada asma oleh Dr. Wahyuni. Kalau kita lihat tadi sempat disebutkan, ini adalah suatu kaskade bagaimana mediator atau inflammatory mediator itu bekerja melalui melalui dua jalur. Setelah terjadinya metabolisme di fosfolipid membran, saya kok terhenti terus ya ininya, slide share-nya. Ya, itu ada dua jalur yang dipengaruhi, yaitu kalau terjadi metabolisme asam arakidonat, ada dua jalur utama. Jalur siklooksigenase, nanti mediatornya yang dihasilkan adalah prostaglandin, tromboksan. Kemudian ada jalur lipooksigenase, 5-lipooksigenase, FLAP ini activating protein. Nah, hasil akhir mediator dari jalur metabolisme
asam arakidonat yang melalui lipooksigenase itu adalah apa yang disebut dengan cysteine leukotriene. Nah, cysteine leukotriene kita lihat nanti perannya cukup besar dalam proses inflamasi yang mempengaruhi patogenesis asma. Di sini juga sudah dicantumkan potensial obat yang bisa memblokade terjadinya kaskade ini, seperti misalnya kortikosteroid dan kemudian anti-leukotriene antagonis. Jadi tadi sudah juga disebutkan dua jalur utama inflamasi. Kalau tadi melalui jalur lipooksigenase, yaitu untuk memblokade cysteine leukotrienes, yang satu lagi adalah mediator-mediator, banyak mediator yang berperan ya, sel mas, kemudian eosinofil, kemudian histamin, itu merupakan steroid sensitif mediator. Tentu karena dia sensitif terhadap steroid, maka obat yang berperan adalah inhaled steroid. Sedangkan pada jalur yang melalui lipooksigenase yang hasil akhirnya cysteine leukotrienes, maka obat antagonis leukotriene, leukotriene antagonis reseptor, nanti disingkatnya ada LTRA atau ALTR ya, tergantung bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ini akan memblokade pembentukan dari cysteine leukotriene. Apa perannya leukotrienes itu sebagai mediator untuk terjadinya asma atau serangan asma? Dia ternyata berpotensi untuk membuat kontraksi dari saluran nafas. Kemudian selain itu dia merekrut eosinofil untuk ke saluran nafas sehingga proses inflamasi menjadi lebih berat. Dan juga dalam proses remodeling dia juga berfungsi untuk membantu proses penyembuhan yang nanti kalau dia remodelingnya itu terjadi tidak normal, maka akan terjadi suatu persisten asma. Oleh sebab itu, studi dari obat-obat antagonis leukotriene itu terbukti mempengaruhi penampilan klinis pasien asma. Ini juga membuktikan bahwa memang leukotriene berperan penting ketika dia diblok kemudian klinisnya membaik, maka dikatakan bahwa perannya cukup penting. Ini tadi yang dijabarkan secara narasi, di sini secara skematis apa saja perannya leukotriene. Dia meningkatkan sekresi mukus. Kita tahu bahwa anak dengan serangan asma seringkali mengalami hipersekresi, kemudian mukusnya menjadi kental. Ini juga ada pengaruh dari leukotriene. Kemudian menyebabkan edema dari vaskular, terjadi ekstravasasi, terjadi edema mukosa dari saluran napas, memperberat dan meningkatkan narrowing airway-nya. Kemudian ini juga cukup penting untuk dia membuat kontraksi dari otot polos bronkus, sehingga proses penyempitan pada bronkus itu juga bisa diperberat. Dan juga tadi yang sudah disebutkan, dia menarik dari eosinofil sebagai sel inflamasi itu untuk berada di saluran nafas. Proses inilah yang memperberat terjadinya serangan asma. Ini saya bolak-balik terstop ininya slide-nya. Nah, jadi suatu studi menyatakan bahwa montelukast itu sebagai antagonis leukotriene itu terbukti dia menekan dari penyebaran atau pelepasan dari leukotriene pada anak dengan asma. Ini contoh pada kelompok yang setelah diberikan montelukast 5 mg per hari, dari baseline angka leukotriene cukup tinggi, ternyata setelah diberikan selama 4 minggu terjadi penurunan secara signifikan dari leukotriene yang diambil dari nasal wash. Sementara dibandingkan dengan obat lain, ini bukannya menurun malah meningkat. Itu sebabnya obat ini memang sudah tidak populer lagi sebagai obat asma. Demikian juga penilaian mengenai leukotriene cysteine ini pada exhale breath condensate pada suatu penelitian setelah diberikan montelukast, maka dikatakan bahwa terjadi perbedaan antara mereka yang mendapat montelukast dan yang tidak mendapat montelukast pada pasien severe persistent asma. Kita lihat bahwa di sini kadar mediatornya sangat rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapat montelukast, yang kita lihat
mediator-mediatornya kadarnya cukup tinggi dan berbeda bermakna secara statistik. Sebelum saya mulai ke clinical studies, saya ingin mengadakan pulse. Apakah Dr. Rizky atau saya yang mengklik ini? Ini teman sejawat bisa mempul apa yang ya. Baik, saya mempunyai studi kasus ada anak umur 4 tahun, kemudian dia berobat ke, apakah bisa terlihat poolingnya? Saya? Sudah, Dok? Ya. Ini ada anak berusia 4 tahun datang ke klinik dengan sesak yang tidak terlalu berat, ada wheezing, dia bisa dia bisa berkata-kata, kemudian dalam 3 bulan terakhir dia mengatakan terjadi episode batuk dengan audible wheeze sekitar 3-4 hari seminggu, ya. Kemudian dia ini berulang 2 kali dalam sebulan. Kemudian biasanya keluhan ini dicetuskan oleh pilek atau udara dingin. Ayahnya asma. Yang ingin saya pull adalah kira-kira teman sejawat akan memberikan apa? Sudah ya, sudah mulai. Masih berjalan? Wah, jawabannya bervariasi ya. Kita stop, Dok, ya. Ya, stop deh. Ya, udah. Baik. Jadi sebagian besar teman sejawat mengatakan anak ini perlu low dose inhaled steroid. Kemudian nomor 2 adalah medium dose inhaled steroid. Yang ketiga menjawab tidak leukotriene, ya. Kemudian ini sesuai topiknya, ya. Kemudian yang keempat tidak perlu controller. Jadi yang juara ini low dose inhaled steroid. Berarti Dr. Wahyuni menyampaikannya cukup baik tadi, ya, tertangkap dengan jelas, ya. Baik, saya lanjutkan. Jawaban yang benar nanti. Boleh end poll-nya, saya lanjutkan ya, Dr. Rizky, ya. Jadi kita lihat clinical studies. Kita lihat clinical studies yang mempelajari bagaimana montelukast dibandingkan dengan obat asma yang lainnya. Jadi kalau kita lihat saya kok bolak-balik terlog out presentasinya. Jadi ini adalah suatu studi dari Ramey pada tahun 2006 membandingkan antara montelukast dengan fluticasone pada anak 2-14 tahun. Dilihat bagaimana impact-nya setelah diberikan kedua obat tersebut dan dinilai outcome-nya. Yang dinilai outcome-nya adalah bagaimana kunjungan ke IGD-nya, kemudian bagaimana perawatannya, dan bagaimana penggunaan oral kortikosteroid dan SABA. Oral kortikosteroid dan SABA, short acting beta-2 agonis, adalah obat reliever yang digunakan kalau pasien mengalami serangan. Artinya kalau dia menggunakan oral steroid atau SABA, berarti anak itu jatuh pada serangan asma. Kalau kita lihat dari gambar ini, tidak berbeda bermakna antara fluticasone dan montelukast dalam hal penggunaan oral kortikosteroid dan SABA. Artinya tidak ada perbedaan dalam hal serangan. Ketika kita melihat adanya visit di emergensi dan perawatan inap, sebagian besar hasilnya tidak berbeda bermakna. Tetapi kalau kita lihat pada yang kelompok usia 2-5 tahun, ini kita lihat bahwa terjadi perbedaan dalam hal emergency visit, di mana montelukast menyatakan bahwa lebih sedikit anak yang mendapat montelukast yang datang ke emergensi untuk serangan asma. Tetapi di parameter yang lain tidak terjadi perbedaan bermakna antara montelukast dan fluticasone. Penelitian lain adalah dari NOR pada tahun 2001 di Jurnal Pediatrics.
Dia menilai Montelukast pada anak 2-5 tahun. Jadi ini kita lihat bahwa setelah dilakukan pemberian Montelukast selama 12 minggu, dinilai dari asma skornya. Asma skornya batuk, wheezing, kemudian kesulitan bernafas, dan activity, di mana makin tinggi skornya berarti makin berat gejalanya. Setelah 12 minggu dikatakan bahwa pemberian Montelukast secara bermakna menurunkan simptom skor, baik dari batuknya, wheezingnya, kemudian kesulitan bernafas maupun aktivitasnya. Artinya ini bisa memperbaiki quality of life dari anak yang mendapat Montelukast. Kita lihat kemudian penggunaan beta-2 agonis. Seperti tadi bahwa beta-2 agonis digunakan sebagai reliever, artinya kalau dia menggunakan itu dia ada serangan. Ternyata dibandingkan dengan placebo terjadi perbedaan bermakna, di mana yang mendapat placebo sebagai maintenance itu penggunaan beta-2 agonisnya itu lebih tinggi atau serangannya lebih tinggi daripada kelompok Montelukast. Ini juga dibandingkan mengenai day symptom score. Kalau yang di atas itu placebo, kita lihat maka skornya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang mendapat placebo. Artinya perubahan atau penurunan skor secara bermakna terjadi pada kelompok yang mendapat Montelukast dibandingkan dengan kelompok yang placebo. Demikian juga secara laboratoris diperiksa eosinofil darah, didapatkan bahwa penurunan, ini gambarnya ke bawah, artinya penurunan jumlah eosinofil pada kelompok Montelukast dibandingkan dengan kelompok placebo juga lebih tinggi penurunannya atau pengurangannya. Studi yang cukup terkenal yang menilai efikasi Montelukast adalah yang disebut dengan PREVIA, yang dilakukan pada anak usia 2-5 tahun untuk melihat eksaserbasi pada kelompok yang mendapat Montelukast. Ini adalah multi-center trial yang diikuti selama 12 bulan dengan melihat terjadinya eksaserbasi pada anak-anak 2-5 tahun, yang direkrut adalah 549 anak. Sehingga diikuti sampai 1 tahun dan dilihat eksaserbasinya. Bahwa kita lihat terjadinya eksaserbasi itu kalau kita lihat Kaplan-Meiernya pada kelompok placebo itu lebih cepat pada yang placebo dibandingkan dengan yang Montelukast. Sehingga pada pengamatan dari mulai awal bulan sampai terakhir pengamatan didapatkan bahwa memang waktu yang diperlukan untuk terjadinya eksaserbasi pada anak yang mendapat placebo lebih cepat dibandingkan dengan kelompok yang mendapat Montelukast. Demikian juga dengan terjadinya penurunan eksaserbasi pada musim-musim tertentu. Kita lihat bahwa pada yang kelompok Montelukast ini dikatakan bahwa terjadi penurunan eksaserbasi lebih bermakna dibandingkan dengan kelompok yang mendapat placebo. Demikian juga dengan penggunaan steroid, secara bermakna, secara statistik penggunaan steroid sebagai reliever atau sebagai obat pada acute asma lebih rendah pada kelompok yang Montelukast dibandingkan dengan kelompok placebo. Sehingga kita lihat bahwa memang Montelukast menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik. Perbedaan ini juga kita lihat dari kalau kita breakdown inhaled steroid maupun oral steroid, dikatakan bahwa penggunaan steroid baik inhale maupun oral itu lebih tinggi pada kelompok yang placebo, sedangkan yang Montelukast lebih rendah penggunaan oral maupun inhale steroidnya sebagai rescuer. Seperti tadi halnya juga selain dilakukan penilaian secara klinis, secara laboratoris juga diperiksa eosinofilnya, dan penurunan kadar eosinofil juga lebih tinggi pada kelompok yang Montelukast dibandingkan dengan kelompok yang placebo. Studi lain adalah menilai bagaimana Montelukast pada preschool children, pada anak asma ini suatu RCT. Kalau kita lihat mereka yang tidak mendapatkan controller, dikatakan penggunaan beta-2 agonis sebagai relievernya juga lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang mendapat Montelukast. Ada satu lagi mengenai
peran leukotriene antagonis sebagai first line atau add-on asma kontrol terapi. Tadi kita sudah mendengarkan Dr. Wahyuni mengatakan bahwa kalau naik jenjang, maka di moderate persistent asma, kita katakan bahwa anti-leukotriene bisa digunakan sebagai add-on untuk diberikan kepada inhaled steroid sebagai penambah selain dari LABA. Jadi penambahannya bisa LABA, bisa anti-leukotriene. Ini juga bahwa pasien yang tidak terkontrol dengan inhaled steroid atau sudah ditambah inhaled steroid dengan long-acting beta-2 agonis masih belum membaik, maka penambahan anti-leukotriene montelukast memperbaiki asma kontrol maupun quality of life dari pasien ini. Berarti ini pasien yang sudah derajatnya moderate atau severe persistent asma. Safety profile sangat penting kalau kita lihat bahwa dibandingkan antara placebo, tidak terjadi perbedaan bermakna antara efek samping montelukast dengan yang placebo. Kemudian kalau dibandingkan dengan penggunaan steroid, maka montelukast ini tidak menunjukkan suatu gangguan atau perubahan dari kurva kecepatan pertumbuhan jadi sama dengan placebo, sedangkan mereka yang mendapatkan beclomethasone atau steroid ini mengalami perubahan atau perbedaan dibandingkan dengan placebo maupun montelukast. Demikian juga kalau di review mengenai burn turnover tulangnya, dikatakan bahwa memang terjadi perbedaan bermakna antara mereka yang mendapat montelukast dan mereka yang mendapatkan steroid, di mana ada pengaruh dari pemberian steroid terhadap marker dari burn turnover tulang atau bone turnover. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa memang stadiometri dari kecepatan tumbuh pada anak dengan steroid jangka panjang bisa dipengaruhi. Ada suatu studi yang mengatakan bahwa pengaruhnya itu bisa sampai 1,5 atau 2,5 cm. Memang tidak terlalu bermakna, tapi akan jadi bermakna kalau anak itu mempunyai cita-cita yang mensyaratkan tinggi tertentu untuk dicapai, maka ini bisa menjadi bermakna. Jadi dikatakan bahwa beclomethasone itu mempengaruhi kurva pertumbuhan linear dan bone turnover. Nah, jadi ini pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh teman sejawat. Jadi kita pilih anti-leukotriene atau inhaled steroid. Ini saya menyitir dari suatu systematic review ya, yang jelas-jelas menilai ingin membandingkan mana yang mau dipilih, montelukast atau inhaled steroid. Jadi systematic review ini dikerjakan untuk mereka yang mild to moderate persistent asthma yang mendapat montelukast dan yang mendapat inhaled steroid monoterapi. Artinya dia yang lini pertama. Meskipun di moderate itu harusnya sudah lini kedua ya. Tapi ini dia menilai yang alone montelukast dan alone inhaled steroid pada anak usia 2-18 tahun. Ada ratusan studi yang dievaluasi dengan jumlah sampel sampai 994. Kemudian yang dinilai adalah asthma symptom improvement dari kedua preparat tersebut. Dari studi itu ada 8 yang dinyatakan sangat bermakna, bahwa 4 studi menyatakan superiority inhaled steroid dibandingkan montelukast, sementara yang 4 yang lainnya mengatakan tidak berbeda bermakna. Jadi ini memang konsisten dengan banyak guideline di mana inhaled steroid itu merupakan first line treatment dibandingkan dengan montelukast untuk mild moderate persistent asthma. Namun seperti halnya tadi penelitian yang saya katakan ada perbedaan pada anak 2-5 tahun, systematic review ini juga menyatakan bahwa montelukast kemungkinan itu bisa menjadi memiliki keuntungan yang lebih pada anak yang muda di bawah 5 tahun. Jadi dia mempunyai keuntungan pada kondisi tersebut. Salah satu hipotesisnya adalah kemungkinan kesulitan atau tantangan untuk menggunakan inhaled steroid pada anak-anak di bawah usia 5 tahun.
Mana tadi Dr. Wahyuni sudah menerangkan bahwa untuk melihat efektivitas suatu obat, maka kita harus melihat selain dari keteraturan, ya, tapi adherence itu juga berpengaruh. Efficacy plus adherence akan menghasilkan effectiveness. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana memilih alat inhalasi, tekniknya juga harus dipelajari, dan kunci dari pemberian inhaled steroid sebetulnya tadi sudah jelaskan mengenai pentingnya spacer atau aerochamber untuk membantu anak-anak yang belum kooperatif, ya. Kadang-kadang memang ini yang menjadikan alasan orang tua bahwa ini susah mengaplikasikannya. Kalau pakai spacer maka anak itu malu membawa ke sekolah karena bulky, ya. Kemudian kalau dia harus menggunakan nebulizer, maka susah sekali menjaga adherence-nya, karena kalau menggunakan nebulizer harus ditancap dulu, dinyalakan, diteteskan obat, sehingga itu lebih memakan waktu. Memang yang paling baik adalah MDI plus spacer. Kemudian saya ingin menjelaskan ada beberapa studi klinis mengenai Montelukast untuk anak yang mengalami obstructive sleep apnea atau OSA. Ini adalah suatu RCT terhadap 57 pasien usia 2-10 tahun. Dikatakan dari penelitian ini bahwa memang ada keuntungan pada anak yang mendapatkan Montelukast, di mana terjadi reduksi dari apnea-hipopnea index secara berbeda bermakna secara statistik. Jadi kalau kita lihat terjadi peningkatan atau perbaikan klinis pada pemberian Montelukast pada anak-anak yang mengalami sleep disorder breathing. Kalau kita lihat AHI-nya pada anak yang mendapat Montelukast, itu AHI-nya itu lebih rendah, ya, dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapat Montelukast. Ada lagi penelitian yang lain, ini 50 pasien dibandingkan dengan placebo pada anak usia anak-anak, ya, ada yang di bawah, ada yang di atas 6 tahun, dia dievaluasi selama 12 minggu. Dan ternyata didapatkan bahwa memang secara bermakna pemberian 12 minggu Montelukast itu menurunkan ukuran adenoid. Kita tahu bahwa hipertrofi adenoid merupakan salah satu penyebab utama OSAS pada anak, sehingga kalau dia bisa menurunkan ukuran dari adenoid, maka tentu akan memperbaiki clinical score dari OSAS-nya. Dan yang juga diteliti dalam penelitian itu bahwa secara bermakna pemberian Montelukast itu memperbaiki quality of life. Kalau anak OSA memang quality of life-nya itu dinilai dari berapa kali dia terbangun karena mendengkur atau karena apnea, kemudian ada breath holding, ada kesulitan bernafas, snoring, kemudian mouth breathing. Itu secara bermakna Montelukast memperbaiki quality of life dari pasien-pasien yang tadinya mengalami OSA. Nah, sebelum kita sampai pada kesimpulan, jadi begitu banyak studi mengenai peranan anti-leukotriene dan inhaled steroid, jadi posisinya di mana pada guideline-guideline yang populer, ya. Yang paling populer tentu GINA, ini untuk yang adolesen, yang di atas 12 tahun ke atas. Hampir sama dengan apa yang tadi sudah diceritakan oleh Dr. Wahyuni, bahwa memang first option-nya untuk yang persisten atau mild persistent asma adalah inhaled steroid monoterapi. Dan anti-leukotriene posisinya memang sama dalam hal step ladder-nya, tapi dia merupakan alternative option. Alternative option kenapa? Karena tadi ada orang tua yang steroid fobik atau ada kendala dalam hal aplikasi, tidak mempunyai spacer dan yang lain-lain. Itu merupakan kendala yang menyebabkan alternatif optionnya itu menjadi pilihan. Pada anak untuk yang 6-11 tahun pun juga terapi untuk mild persistent asma inhaled steroid merupakan pilihan. Ini dari GINA yang terbaru 2020. Dan anti-leukotriene antagonis merupakan terapi alternatif. Ini adalah PNAA kita yang tadi disebut oleh Dr. Wahyuni. Di dalam mild persistent, ya, posisinya adalah setelah inhaled steroid. Jadi dalam satu step ladder, tapi dia menjadi optional terapi apabila inhaled steroid tidak bisa diaplikasi pada anak.
Oleh sebab itu, kalau tadi menjawab pertanyaan yang mana yang terbaik pilihannya, berarti 41% akan memilih inhale steroid, itu sudah benar. Kemudian ini adalah suatu gambar yang menjelaskan hubungan keterkaitan antara allergic rhinitis dengan asma. Jadi ada kata mutiara, fix the sneeze to control the wheeze. Jadi kalau anak itu dengan asma diiringi dengan allergic rhinitis, maka keduanya akan saling mempengaruhi. Kita harus memperbaiki allergic rhinitisnya, kita harus untuk memperbaiki asmanya dan sebaliknya. Sehingga kalau dilihat dalam skematik obat yang berperan, kita tahu obat asma yang utama adalah inhale steroid. Untuk allergic rhinitis itu intranasal steroid, tetapi anti-leukotrien merupakan add-on terapi atau alternatif terapi yang juga harus dipikirkan karena dia bisa mempengaruhi tadi pengaruh mediator-mediator inflamasi yang melalui jalur lipooksigenase. Dari guideline untuk allergic rhinitis tahun 2017 itu dikatakan posisinya sebagai berikut. Jadi memang nasal kortikosteroid itu memang merupakan pilihan yang tepat untuk persisten allergic rhinitis. Kalau hanya intermittent mungkin antihistamin secara oral itu bisa diberikan secara short term. Tapi jika sudah mulai ada persistensi dari symptoms, maka kita harus memberikan nasal steroid. Tapi di sini kita juga melihat bahwa leukotrien reseptor antagonis itu bisa diberikan sebagai add-on terapi apabila memang kita menghadapi allergic rhinitis yang berat, persisten, dan severe allergic rhinitis. Maka sebagai take home message bahwa penggunaan leukotrien antagonis terindikasi, jadi mulai dari persisten mild asma, kemudian sebagai monoterapi, sebagai pilihan selain dari inhale steroid. Kemudian untuk moderate to severe persistent, dia sebagai add-on, di mana dia ditambahkan kepada inhale steroid. Jadi studi-studi yang ada memang menyatakan bahwa inhale steroid merupakan pilihan utama untuk controller. Tapi untuk anak yang kecil, ketika terapi inhalasi itu merupakan suatu hal yang sulit atau mempunyai banyak tantangan, maka anti-leukotrien ini bisa menjawab efikasi untuk tata laksana jangka panjang daripada anak tersebut dibiarkan tanpa controller sehingga kualitas hidupnya tidak tercapai dengan baik. Selain dari tata laksana asma, anti-leukotrien ini juga mempunyai impact atau efikasi untuk allergic rhinitis dan juga OSA. Sebagai klinisi kita harus memanage pasien-pasien asma. Yang utama adalah implementasi dari controller pada anak yang sudah masuk jenjang persisten asma. Karena semua studi yang dikerjakan baik di negara maju maupun di negara berkembang itu menyatakan bahwa aplikasi controller itu sangat rendah dibandingkan dengan yang seharusnya. Jadi masih banyak anak dengan persisten asma yang tidak mendapat controller, hanya diberikan rescuer atau reliever secara berulang, sehingga sebetulnya itu bukan tata laksana asma yang tepat. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dani atas paparannya. Jadi saat ini mungkin kita akan mulai sesi diskusi. Ada beberapa mungkin yang sudah bertanya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Tetapi sebelumnya saya mengingatkan kembali bahwa acara ini, ya, acara online simposium ini merupakan kegiatan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM yang bekerja sama dengan PT Transfarma Medica IDAH. Dan yang lainnya adalah bahwa peserta tidak perlu menulis nama dan NPA di kolom chat, ya. Tetapi sudah otomatis daftar kehadiran tercatat pada peserta saat login. Peserta juga dapat menuliskan NPA dan polling pada konten register NPA dan polling. Ya, kita mulai dengan
sesi tanya jawab ini. Saya lihat ada beberapa pertanyaan, ya mungkin ada pertanyaan yang bisa Dr. Wahyuni atau Dr. Nastiti yang juga ikut menjawab ya. Pertanyaan pertama adalah untuk serangan asma, apakah kita bisa menggunakan salbutamol inhaler selain nebulisasi salbutamol? Mungkin menyambung juga ini tadi pertanyaan dari Dr. Feryandis Harsono. Pertanyaannya adalah tadi untuk Dr. Wahyuni juga, apakah ada pembatasan aktivitas fisik untuk pasien asma? Ya, itu mungkin Dr. Wahyuni. Silakan Dr. Wahyuni. Terima kasih Dr. Dewi, barangkali nanti Dr. Nastiti bisa menambahkan. Jadi yang pertama terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan apakah kita bisa menggunakan MDI ya. Jadi salbutamol dalam bentuk inhaler ya, dalam bentuk metered dose inhaler sebagai alternatif dengan dari menggunakan nebulisasi pada serangan ya. Pertanyaannya serangan ya Dr. Dewi ya, tidak salah tadi ya. Nah, pada serangan asma ringan sedang, ya, pada serangan asma ringan sedang kita bisa menggunakan kedua jenis modalitas terapi inhalasi tersebut. Jadi artinya kita boleh memilih kalau pasien sudah mempunyai MDI, tentu dengan spacer ya kalau untuk anak-anak. Jadi MDI dengan spacer kita bisa menggunakan itu sebagai obat peredanya atau relievernya. Tetapi kalau pada asma serangan berat, karena memang biasanya kondisi klinis pasiennya sudah dalam kondisi yang berat, maka sebaiknya menggunakan nebulizer atau nebulisasi. Jadi bisa digunakan. Mengenai berapa banyak digunakannya ada di dalam serangan asma. Jadi kalau menggunakan inhaler itu ada panduannya. Kalau di rumah misalnya pasien sebagai pertolongan pertama berapa kali dia harus memberikannya, biasanya kita berikan maksimal bisa 2 kali sampai 4 kali untuk tata laksana awal di rumah kalau menggunakan yang MDI tadi. Tetapi kalau tidak pernah ada perbaikan, maka dia harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau ada di fasilitas pelayanan kesehatan, kita bisa lebih banyak lagi pemberian puff-nya ya atau semprotannya, bisa 4 sampai dengan 10 kali pemberian. Karena kalau kita lihat persamaannya, kalau kita menggunakan obat nebulisasi itu kan biasanya kita menggunakan kurang lebih 2,5 gram ya dosis salbutamol. Jadi kalau dikonversi kurang lebih 2.500 tuh mikrogram maksud saya salbutamolnya ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan spray itu biasanya hanya 100 mikrogram untuk setiap satu puff. Jadi sebenarnya kita menggunakan sampai 10 kali kalau dia di bawah pengawasan dokter masih cukup aman untuk tata laksana dari serangan. Mungkin itu Dr. Dewi. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan pembatasan aktivitas pada pasien asma. Seharusnya sebenarnya dengan kita mempunyai target tata laksana asma jangka panjang bisa mengendalikan gejala asma, mestinya sih harusnya anak asma kita inginnya tidak terbatas aktivitasnya. Jadi artinya dia bisa tetap menjalankan aktivitas seperti orang yang normal, bahkan bisa menjadi atlet atau olahragawan. Ya mungkin Dr. Nastiti senang tuh kalau presentasi menampilkan fotonya David Beckham ya sebagai salah seorang penderita asma yang dia bisa mencapai prestasi yang tinggi di bidang olahraga. Artinya tidak ada pilihan-pilihan olahraga yang lebih dianjurkan pada pasien-pasien dengan asma. Biasanya kita lebih menganjurkan untuk olahraga yang sifatnya tidak kita senangnya olahraganya sifatnya continue. Jadi artinya tidak segera untuk mencapai gimana ya ngomongnya. Misalnya seperti lari sprint gitu ya. Kalau lari sprint kan harus cepat-cepat begitu. Itu akan bisa menginjuri. Ya, kita tidak menganjurkan yang dia sebenarnya low atau moderate impact tapi continue gitu. Jadi tidak yang segera high impact dengan waktu yang singkat. Itu kecuali sudah melakukan pemanasan yang sebelumnya melakukan pemanasan yang baik. Mungkin Dr. Dani ada tambahan, silakan. Ya.
Mengenai tadi serangan yang diatasi dengan Silakan Dr. Dani. ya, tadi mengenai serangan yang diatasi dengan MDI betul plus spacer jangan lupa. Nah, tadi Dr. Wahyuni mengatakan sampai 10 PAF itu boleh, tapi memang itu kalau kita bandingkan dengan guideline di luar negeri itu kayak di Australia tadi bisa sampai 10 PAF kalau dihitung baru 1 miligram. Tetapi memang di PNAA itu kita agak membatasi karena ternyata ekspertis dari pakar di UKK respirologi itu menyatakan pertama banyak yang hipersensitif ya, Dr. Dewi termasuk diantaranya kan terhadap beta 2 agonis ya, bisa terjadi agitasi trembling, kemudian juga seringkali kalau kita berikan batasan agak luas, pasien itu datang ke rumah sakit itu sudah terlambat, serangannya sudah merupakan serangan yang berat. Jadi yang di rumah itu bolehnya 2 cycle, tadi seperti yang Dr. Wahyuni katakan, 1 cyclesnya itu 2 sampai 4 PAF. Jadi 1, 2, 3 boleh, sampai 4 boleh. Setelah itu ditunggu, diulang lagi cycles yang berikutnya, putaran yang berikutnya 2 sampai 4 PAF juga. Setelah itu dilihat responnya. Kalau 2 cycles itu tidak membaik, harus dibawa ke rumah sakit. Jadi itu kalau di kita memang membatasi karena tadi kalau sampai 10 PAF kadang-kadang memang pasien sudah jelek waktu datang ke rumah sakit atau dia mengalami efek samping takikardi dan yang lain-lain. Mungkin itu. Jadi untuk autisnya. Betul tadi yang exercise induced asthma itu harusnya bisa diatasi kalau tata laksana jangka panjangnya itu sudah baik. Kalau di dalam negeri yang asma tuh Chandra Wijaya ya, punya pemain bulu tangkis dunia. Mungkin itu Dr. Dewi. Ya, terima kasih Dr. Dani. Pertanyaan berikutnya adalah pada anak di bawah 5 tahun yang sering datang dengan batuk berulang atau hiperaktivitas bronkus dengan riwayat pencetus infeksi virus sebelumnya, apakah kita tata laksana sebagai asma intermittent? Silakan Dr. Wahyuni. Ya, maaf Dr. Dewi, tadi sempat terputus. Baik, pertanyaannya adalah untuk anak yang usianya di bawah 5 tahun ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tidak mudah sebenarnya mendiagnosis anak yang asmanya di bawah 5 tahun. Jadi kalau ada anak di bawah 5 tahun yang datang dengan batuk berulang atau kadang-kadang sejawat sering menyebutnya sebagai hiperaktivitas bronkus ya, seperti itu. Dengan riwayat pencetus infeksi virus, tentu kita melihat tadi pola dari gejalanya. Tadi kan sudah ada spektrum ya dari gejalanya. Bagaimana, berapa lama biasanya dia mengalami batuknya, berapa sering dalam frekuensinya dalam setahun, ada tidak risiko untuk mempermudah terjadinya asma seperti faktor alergi atau atopi di keluarga ataupun pada anak itu sendiri. Nah, kalau ada hal-hal yang seperti itu, maka tadi kan bisa masuk dalam klasifikasi mungkin asma atau sangat mungkin asma. Nah, pada kelompok yang seperti ini, kita bisa melakukan uji trial apakah dia sensitif terhadap pemberian inhaled corticosteroid dosis rendah tadi selama 2-3 bulan. Kalau memang iya, maka kita prediksi atau probabilitas ke arah asmanya menjadi lebih tinggi. Nah, pertanyaannya apakah ditata laksana sebagai asma intermittent? Tentu pada saat pasiennya datang dengan gejala, kita bisa menata laksana seperti asma. Tentu kalau dia ada gejala, kita berikan obat pereda ya, reliever gitu ya. Tapi kalau kemudian gejalanya sudah timbul berulang-ulang, tadi kita sesuaikan apakah dia memenuhi kriteria pola gejala yang mengarah pada mungkin asma atau sangat mungkin asma itu untuk bisa kita tata laksana supaya dia tidak berulang-ulang atau yang menjadi yang kita sebut sebagai persisten. Mungkin itu Dr. Dewi. Ya, terima kasih Dr. Wahyuni. Ini ada pertanyaan mungkin sekalian saja karena hampir mirip-mirip juga. Bisa Dr. Wahyuni dan juga Dr. Nastiti ya. Dari Dr. Patricia dan Dr. Mahrani Lubis. Jadi di sini
ditanyakan kenapa antileukotrien menjadi obat lini kedua setelah ICS. Apa kekurangannya sehingga tidak bisa diberikan sebagai lini pertama? Kemudian berapa lama antileukotrien digunakan? Apakah dapat dihentikan dengan segera atau tapering off? Apakah kontraindikasi untuk penggunaan antileukotrien? Silakan Dr. Wahyuni, mungkin nanti juga Dr. Nastiti. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti kita ketahui bagaimana mekanisme kerja obat-obat yang tadi digunakan dalam tata laksana asma, intinya kan adalah dalam kaskade atau dalam pathway mengendalikan proses inflamasi ya yang terjadi. Kalau kita lihat tadi posisi dari kortikosteroid di dalam kaskade itu letaknya adalah di hulu. Kita tadi lihat dia memblok metabolisme dari asam arakidonat sehingga tidak terjadi pathway yang selanjutnya, sehingga banyak mediator-mediator inflamasi yang dipengaruhinya itu lebih menyeluruh atau lebih banyak gitu ya. Sedangkan kalau antileukotrien tentu kita tahu tadi dia membloknya adalah pada salah satu pathway saja, yaitu pada pathway yang siklooksigenase tadi untuk memblok leukotriene. Jadi mengapa itu tidak digunakan sebagai lini pertama? Jawabannya adalah itu. Namun demikian tadi Dr. Dani barangkali nanti menambahkan di dalam presentasinya juga kita melihat ada keunggulan-keunggulan yang lain yang dimiliki oleh antileukotrien. Seperti tadi bahwa pada anak-anak yang misalnya asma persisten yang sudah mendapatkan kortikosteroid inhalasi, ternyata ada beberapa kelompok anak itu yang juga sustained leukotriennya tetap tidak terhambat gitu dengan pemberian kortikosteroid inhalasi, dan pada kondisi yang berat seperti itu memang kita harus melakukan add-on penambahan dari antileukotrien tersebut. Mungkin itu. Kemudian tadi pertanyaannya apa yang kedua ya? Kalau nggak salah, apakah antileukotrien itu harus di step down ya? Tapering. Kita langsung di stop. Kalau tidak salah itu pertanyaannya ya. Di tapering ya. Sepanjang yang saya tahu, kalau menggunakan Selucas atau antileukotrien, kita tidak perlu melakukan tap off seperti menggunakan inhaled corticosteroid. Jadi kalau memang sudah waktunya kita hentikan, ya kita hentikan saja tanpa melakukan tapering off. Dan tujuan melakukan tapering off dari corticosteroid itu kan salah satunya juga untuk melakukan adaptasi terhadap aksis ya hipopituitari kita yang juga biasa terganggu dengan pemberian kortikosteroid ya. Mungkin nanti Dr. Dani bisa. Sudah pertanyaannya sudah terjawab semua belum ya, Dr. Dani? Ya, silakan Dr. Dani. Silakan Dr. Dani. Ya, baik. Tadi sudah dijawab oleh Dr. Wahyuni bahwa dari segi patogenesis, patofisiologi maupun dari clinical trial memang kortikosteroid tetap merupakan yang utama karena memang letaknya lebih di atas daripada kedua jalur yang setelahnya. Jadi ada jalur yang prostaglandin, ada jalur yang leukotrien. Leukotriennya berperan di situ. Dan memang tadi saya ingin menambahkan mengenai kalau kita melihat bahwa pasien itu tidak respon dengan tata laksana awal seperti inhale steroid atau sudah dengan kombinasi inhale steroid plus LABA, maka untuk melakukan stepping up ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini sering luput ya karena clinician akhirnya ikut jenjang. Padahal untuk naik jenjang itu ada beberapa hal ya, seperti misalnya kita mereview apakah memang pasien itu sudah menggunakan controllernya dengan tepat. Kemudian apakah sudah digunakan secara teratur, kemudian apakah ada complicating factors. Nah, complicating factors ini yang sering dilupakan oleh para klinisi sehingga langsung saja melakukan stepping up dengan menambah kontrol, padahal ada complicating factors yang harusnya ditangani terlebih dahulu, seperti misalnya ada rhinosinusitis, ada allergic rhinitis, atau ada GERD. Nah, itu merupakan complicating factors yang harus ditangani untuk kita memastikan bahwa memang anak ini perlu naik jenjang sehingga perlu mendapat obat yang sampai 3 macam. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Dewi. Ya,
Ya, terima kasih Dokter Nastiti. Berikutnya ada pertanyaan, oh ya ini dari Dokter Feryandis. Untuk penggunaan inhale kortikosteroid jangka panjang, berapa besar risiko terjadi kandidiasis oral? Apakah langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko tersebut? Kemudian sekalian juga, bagaimana cara kita mengantisipasi efek samping gangguan metabolisme tulang atau bone loss akibat penggunaan ICS lama pada anak dengan persisten asma? Ya, baik. Mungkin saya dulu mencoba menjawab terkait dengan efek samping ya dari penggunaan inhaled corticosteroid. Jadi memang kalau kita lihat literatur-literatur, angka kandidosis oral yang bisa terjadi, beberapa ada yang melaporkan bisa 10-20%, bahkan ada yang lebih dari itu juga ya. Tapi tentunya pada saat kita memberikan edukasi kepada pasien, tentu kita sudah memperhatikan langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya efek samping yang mungkin terjadi. Misalnya adalah dengan menggunakan spacer. Satu, penggunaan spacer itu akan menyebabkan semprotan yang disemprotkan oleh inhaler atau MDI itu tidak langsung ke daerah orofaring kita, karena kalau kita langsung menggunakan MDI tanpa menggunakan spacer itu semprotan yang sangat kuat karena memang adanya zat pembawa dari obatnya, biasanya akan menyebabkan impaksi atau endapan obat-obat di daerah orofaring. Nah, itulah yang akan menyebabkan memudahkan terjadinya kandidosis tadi kalau obat itu digunakan dalam jangka lama. Kemudian yang kedua adalah kita selalu menganjurkan untuk pasien-pasien apabila sudah bisa berkumur setiap kali selesai menggunakan obat dengan berbasis steroid, berkumur dan tentu saja jangan ditelan. Kalau ditelan nanti jamurnya jadi saluran cerna. Ya, jadi tentu setelah berkumur airnya dibuang. Kemudian kalau dia menggunakan filter, kalau bisa juga dia bersihkan, jadi membasuh biasanya kalau masker itu kan menggunakan masker ya, jadi kadang-kadang di daerah yang sesuai dengan maskernya itu juga harus dibasuh setiap kali untuk selesai menggunakan obat yang berbasis steroid. Kita pernah mempunyai pasien yang datang dengan kandidosis kutis, jadi bentuknya bulat seperti bentuk spacer yang dia gunakan. Itu adalah karena memang mungkin hygiene atau tadi orang tuanya kurang membersihkan bagian-bagian itu. Jadi intinya adalah satu, menggunakan spacer itu sudah menurunkan risiko. Kemudian yang kedua, setelah menggunakan obat tersebut kita harus membasuh atau berkumur agar tidak atau mengurangi. Mungkin itu dokter. Ya, mungkin Dokter Nastiti bisa menambahkan lagi. Saya tidak ada tambahan, tapi tadi pertanyaan mengenai efek bagaimana cara mengurangi impact untuk pertumbuhan gangguan pertumbuhan linear, itu sebenarnya terkait dengan jawaban Dr. Wahyuni tadi ya, bahwa untuk meminimalisir systemic effect berkumur dan dibuang airnya. Dan satu lagi sebenarnya gangguan pertumbuhan linear ini didapat pada pemberian inhaled steroid yang dosisnya sudah cukup tinggi, medium to high. Tapi kalau yang masih dalam range untuk low dose inhaled steroid yang tabelnya ada di buku PNAA itu tidak didapatkan gangguan pertumbuhan linear tulang. Tadi saya membaca ternyata ada yang belum dijawab Dr. Dewi mengenai kontraindikasi anti-leukotrien. Kontraindikasi anti-leukotrien itu tidak banyak ditulis, hanya memang dinyatakan kalau ada hipersensitivitas itu maka tidak dianjurkan. Ketika mencoba kemudian terjadi reaksi hipersensitivitas seperti reaksi-reaksi alergi, tentu itu tidak bisa dilanjutkan. Mungkin itu Dr. Dewi. Ya, terima kasih. Ini mungkin ada lagi satu pertanyaan mengenai edukasi apa yang bisa kita berikan kepada orang tua tentang modifikasi lifestyle. Perlukah dilakukan pemeriksaan tes alergi? Kemudian ada satu tadi ketinggalan, paling minim usia berapakah bisa diberikan Montelukast? Ya, baik, terima kasih Dr. Dewi. Saya akan mencoba menjawab tentang modifikasi lifestyle ya, modifikasi lifestyle. Jadi seperti tadi disebutkan bahwa asma itu
bisa muncul gejala atau exacerbasinya apabila ada faktor pencetus atau triggering factor. Sehingga tentu untuk keberhasilan pengendalian asma ini diperlukan upaya untuk menghindari pencetus tadi. Jadi yang dimaksud dengan modifikasi lifestyle itu adalah tadi penghindaran dari pencetusnya. Nah, pencetusnya apa saja? Kita mengenal ada pencetus-pencetus yang bersifat general atau common trigger ya. Utamanya adalah berbagai macam alergen yang sifatnya inhalan atau hirupan. Jadi kalau tadi slide saya terakhir terkait dengan itu di dari action plan itu ada panduan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan dengan asma. Ini adalah tinggal debu rumah yang biasanya banyak terdapat di karpet atau permadani, kemudian spray yang jarang diganti, kemudian boneka berbulu. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah upaya kita untuk mengurangi terjadinya triggering. Kemudian juga banyak hal seperti misalnya makanan. Nah, makanan ini kita mesti lihat-lihat sebenarnya kalau makanan sifatnya lebih individual. Memang ada makanan-makanan yang sering menimbulkan gejala seperti misalnya makanan dingin, coklat ya. Tapi memang untuk makanan-makanan yang lain itu kita mesti lihat tidak perlu semuanya harus dilarang, tetapi makanan-makanan yang paling sering menimbulkan gejala atau serangan itu yang utamanya dihindarkan terlebih dahulu. Kemudian makanan-makanan yang lain itu dilihat responnya per individu. Jadi kadang-kadang tiap individu bisa berbeda responnya. Itu pada satu individu kacang tidak apa-apa, pada individu yang lain makan kacang atau kecil. Jadi sifatnya lebih aktif yang kemudian apakah perlu dilakukan pemeriksaan tes alergi? Nah, tes alergi ini sebenarnya umumnya adalah untuk mendeteksi adanya sensitisasi terhadap alergen. Jadi untuk biasanya yang kita lihat kan adalah tes alergi ini bisa yang dalam bentuk pemeriksaan kit test ya. Kita lihat apakah ada sensitisasi terhadap alergen. Bisa juga kita melihat dari pemeriksaan darah, kita melihat kadar IgE. Kita bisa juga melihat. Namun demikian harus dipahami bahwa pemeriksaan tersebut terbatas informasinya memberitahu bahwa orang tersebut sudah atau dia sangat tinggi angka sensitivitasnya terhadap alergen tersebut. Tidak harus kemudian dia bermanifestasi menjadi klinis gitu, sehingga ketika kita menerjemahkan dalam bentuk aplikasinya kepada pasien, kita juga harus melihat relevansinya dengan klinis. Sebagai contoh, anak yang terdeteksi IgE-nya misalnya alergi terhadap udang misalnya, namun pada kejadian sehari-hari anak itu tidak pernah mengalami gejala klinis karena makan udang, maka kita melihat bahwa relevansi klinisnya tetap harus dipertimbangkan. Jadi tidak mentah-mentah atau tidak serta-merta kita hanya berpegang pada hasil. Yang berikutnya, Dani bisa. Ya. Saya menjawab mengenai berapa minimal usia. Ya, jadi usia untuk pemberian Montelukast itu minimal 2 tahun ya. Kita bisa berikan dari mulai yang dosis 4 mg, 1 kali 4 mg itu ada yang bentuknya chewable, ada yang bentuknya granul. Kalau saya lihat anak-anak suka yang chewable ya, anak yang 4 tahun, 5 tahun itu senang yang chewable karena rasanya manis. Jadi bisa diberikan usia 2 tahun. Saya ingin menambahkan memang mengenai under 5 untuk asma ini tadi ditanyakan apakah kita bisa perlakukan sebagai intermittent atau persisten asma pada anak yang under 5. Selain dari petunjuk tadi apakah konsistensi terhadap kemungkinan terjadinya asma, ada juga suatu asma predictive index yang bisa kita gunakan untuk under 5. Jadi kita katakan bahwa anak itu apabila sudah mengalami wheezing berulang pada usia di bawah 5 tahun atau di bawah 3 tahun, itu ada asma predictive index yang bisa kita gunakan. Ada faktor risiko mayor, ada faktor risiko minor. Faktor risiko mayornya itu adalah parental asma atau salah satu dari orang tuanya asma. Kemudian faktor risiko mayor yang kedua adalah dermatitis atopik atau
infantile eczema. Jadi kalau ada salah satu dari faktor risiko mayor itu positif pada anak, maka more likely anak itu nanti besarnya akan asma kalau dia mengalami wheezing berulang. Sementara faktor risiko minornya itu adalah adanya wheezing di luar common cold, kemudian adanya hipereosinofili. Nah, itu juga bisa menjadikan faktor risiko minor. Satu faktor mayor atau dua risiko minor itu bisa menjadi kemungkinan asma pada anak dan balita. Demikian Dr. Dewi. Ya, terima kasih Dr. Nastiti. Sepertinya pertanyaan ini sudah selesai dan kebetulan waktunya juga sudah sampai pada akhir acara ya. Dengan demikian, terima kasih kepada kedua pembicara, Dr. Nastiti dan Dr. Wahyuni. Tentu saja topik asma tidak selesai-selesai ya untuk dibicarakan gitu ya. Saya juga termasuk salah satu member kali ya dari penderita asma atau bukan penyandang asma, bukan penderita ya. Kita tidak menderita. Ya, dengan demikian saya ucapkan terima kasih kembali kepada kedua pembicara ini. Dan sebelum acara ditutup ada beberapa pengumuman ya. Peserta mohon mengisi polling di akhir forum dengan keperluan evaluasi ya untuk evaluasi kegiatan ini. Kegiatan online simposium ini diakreditasi oleh IDAI dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat dengan minimal kehadiran 60 menit tadi ya dan akan diserahkan oleh panitia maksimal 30 hari kerja. Online simposium yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Kesehatan Anak tidak hanya pada hari ini, ya mungkin peserta juga masih bisa ikut untuk online simposium. Kebetulan besok ada lagi dengan topik yang tentu saja mungkin tidak kalah menariknya, yaitu tentang myelination in the human brain is linked with cognitive abilities pada hari Minggu 20 September jam 13 sampai jam 15 ya. Diingatkan kembali peserta dapat menuliskan NPA dan polling ya pada konten registrasi NPA dan polling. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada PT Transfarma Medika Indah atas kerjasamanya dengan Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Dan informasi terakhir bahwa jadwal kegiatan online Simposium PKB Departemen IK FKUI RSCM dapat dilihat di IG ya, dapat dilihat di Instagram PKB @PKB IK FKUI RSCM. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada seluruh pembicara, panitia ya, Dr. Rizky, Dr. Angga, dan sekretariat, serta para peserta yang telah mengikuti acara ini dari sejak awal tadi sampai berakhirnya pada siang menjelang sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi